Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali bincang-bincang bisa kembali hadir di hadapan Anda. Dan kali ini bersama saya Irma Mufita, di mana kita hari ini pemirsa hadir secara spesial dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang, di mana kita akan membahas nantinya mengenai menjaga kesehatan kulit di masa pandemi COVID-19. Nah, di sini pemirsa sudah ada Dr. Nurul Fauzi di sebelah saya yang akan berbincang bersama kita. Dokter, apa kabar? Baik, Mbak Irma, alhamdulillah. Oke, ini bagaimana kesibukannya selama pandemi COVID ini, Dok? Memang agak mengurangi praktek, tapi ya tetap bekerja seperti biasa. Oh, kita tidak bisa bekerja dari rumah begitu, Dok ya? Nggak bisa, ya. harus baca. Iya, ya. Oke, nah kita akan hari ini membahas mengenai menjaga kesehatan kulit di masa pandemi COVID-19, pemirsa, bersama dengan Dr. Nurul Fauzi, SPDV. Beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin di RSUD Kota Malang. Nah, sebelum kita menginjak begitu ya, jauh mengenai masalah kulit. Nah, memang ngomongin soal pandemi ini banyak sekali penyakit-penyakit yang mungkin timbul begitu. Salah satunya adalah mengenai penyakit kulit. Nah, selama masa pandemi, kira-kira penyakit kulit yang timbul ini apa saja sih, Dok? Ya, baik Mbak Irma. Memang benar ya, sejak masa pandemi COVID ini ada beberapa penyakit yang dulunya lebih jarang muncul, tapi sekarang lebih sering kita temui. Salah satu di antaranya adalah akne karena masker. Jadi jerawat karena masker itu sekarang banyak pasien yang mengeluh itu. Karena kan masa pandemi ini kita hampir setiap beraktivitas keluar rumah, hampir ya, harus selalu pakai masker ya, kemana-mana maupun kerja, ataupun kemana-mana kita harus pakai masker ya, Mbak Irma. Jadi itu banyak pasien yang mengeluhkan timbulnya jerawat, gitu, terutama di area yang kena tertutup. Masker. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pada masa pandemi ini kan kita kan sering ya pakai hand sanitizer, harus sering cuci tangan, itu akan menimbulkan penyakit yang dulu jarang kita temui atau mungkin tidak sesering sekarang, yaitu dermatitis kontak karena sabun atau karena hand sanitizer. Jadi tangannya itu lebih kering, sering jadi perih gitu karena bahan-bahan dari hand sanitizer tersebut gitu. Itu yang terutama dua penyakit itu yang sering sekarang kita temui di masa pandemi di bagian kulit. Oke, jadi terutama masalahnya ada di bagian wajah begitu ya, itu adalah yang daerah tertutup begitu, Dok ya. Karena sebelumnya mungkin sering terkena udara, kemudian menjadi lembab dan kemudian timbul yang namanya jerawat. Apakah seperti itu, Dok? Oke. Seperti itu. Oke, nah nanti kalau kita ngomongin masalah wajah begitu ya, wajah memang sangat sensitif saya rasa begitu ya. Memang banyak antara jerawat, entah nanti muncul komedo atau apa beruntusan dan lain sebagainya begitu pemirsa. Mungkin Anda juga yang saat ini menyaksikan begitu ya, saat ini lagi nonton, itu mungkin juga lagi gimana sih jerawatnya kok nggak hilang-hilang begitu. Nah, itu kira-kira, Dok, selain penyebabnya dari masker begitu, adakah mungkin penyebab lain atau mungkin kita itu pakai maskernya kan kalau sekarang ya memang seharian begitu, maskernya double. Nah, mungkin ada solusi apa gitu, Dok, kira-kira kalau untuk pemakaian masker sendiri? Betul. Kalau dari jerawat karena pemakaian masker ya, itu tentunya kita harus memilih bahan masker itu yang pas di kulit. Maksudnya terutama kalau kulit kita sensitif, itu pertama harus pakai misalnya masker kain itu yang nyaman di kulit gitu ya. Kemudian harus sering dibersihkan. Jadi jangan dipakai seharian, sekarang besok dipakai lagi. Nah, itu kan memicu untuk timbulnya jerawat karena kan sudah berminyak terus dipakai lagi gitu ya. Kemudian tetap harus rajin membersihkan wajah setiap habis beraktivitas. Gitu. Kalau untuk maskernya sendiri mungkin dokter bisa menyarankan sama pemirsa pemakaian masker yang benar. Mungkin ada berapa jam sih kita harus mengganti masker medis kita begitu, atau mungkin masker kalau masker kain berapa, adakah jamnya yang harus kita ganti begitu ketika kita beraktivitas? Iya. Kalau untuk masker medis itu ya tergantung aktivitas juga kita ya, Mbak Irma. Kalau misalnya kita di rumah sakit kemudian melakukan aktivitas yang cukup menimbulkan keringat, tentunya ya kalau sudah terasa lembab tidak enak, ya tentunya harus segera diganti sih. Tidak ada batasan khusus memang berapa jam harus kita ganti, itu memang tidak ada. Jadi tergantung aktivitas kita, atau mungkin kita pas keluar kehujanan, pastinya kan udah nggak ini lagi ya, jadi ya harus segera diganti gitu. Jadi tidak ada batasan waktu khusus untuk penggantian masker. Jadi kita sendiri yang bisa merasakan begitu ya. Maskernya tetap harus kering dan harus nyaman di kulit, tidak boleh terlalu ketat juga kan untuk masker itu. Tapi tetap harus menutup
area yang memang harus dari hidung sampai mulut itu harus semua tertutup dari sampai dagu ya, itu Oke. harus tertutup betul. Oke, baik pemirsa. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada yang mungkin mitosnya ini harus 2 jam sekali ganti gitu, tidak seperti itu. Tapi kita sendiri juga harus bisa merasakan begitu ya. Kalau hari ini sudah dipakai, besok janganlah dipakai lagi begitu ya, Dok ya. Oke, nah itu kalau terkait dengan masalah di wajah begitu, antara jerawat begitu dan juga pemakaian masker. Nah, kalau terkait dengan yang namanya hand sanitizer, kemudian sabun cuci tangan, nah itu bagaimana cara mengatasinya? Atau mungkin ada langkah yang betul kah, Dok, supaya kita tidak terkena itu tadi dermatitis kontak gitu tadi. Nah, bagaimana, Dok? Begini Mbak Irma, karena memang sekarang masa pandemi ini kita kan harus menjaga kebersihan tangan ya, karena virus itu kan bisa di mana-mana. Bahkan setelah kita buka pintu ataupun kita beraktivitas apapun ya, kita kan tetap harus selalu menjaga kebersihan. Jadi memang yang diutamakan itu adalah mencuci tangan kalau bisa, karena kan dia pastinya akan lebih bersih ya dengan mencuci tangan, kemudian dialirkan lewat air yang mengalir, itu akan tangan kita akan menjadi lebih bersih. Tetapi karena kondisi kita kan tidak mungkin ketemu selalu dengan keran atau sabun, kan tidak bisa kita dapatkan di mana-mana. Makanya sekarang itu hand sanitizer banyak terdapat di mana-mana karena kita cari yang praktis gitu ya. Cuman untuk menjaga biar nggak sampai kena dermatitis kontak, tentunya sering mungkin kita harus pakai pelembab gitu. Karena itu terjadi karena tangan kita yang kering karena bahan kimia yang ada di sabun ataupun yang ada di hand sanitizer. Gitu. Begitu. Jadi biar tangan kita kalau sudah terasa agak kaku atau biasanya kita habis sabun kan pasti tangan agak kering, agak kaku. Lah itu pelembab jangan lupa dipakai, diaplikasikan. Jadi sesering mungkin ya, tidak terbatas kapan tangan kita sudah terasa kering, harus segera pakai pelembab. Itu salah satu untuk mencegah timbulnya dermatitis kontak. Oke, itu mungkin sedikit pengalaman juga begitu, Dok ya. Kadang kan kita memang sedikit teralihkan ya. Kalau dulu memang sering banget pakai yang namanya lotion untuk tangan begitu kan, ada sendiri untuk tangan. Tapi karena sekarang sudah seringnya pakai masker, sehingga yang terbawa memang yang seringnya pakai hand sanitizer, yang terbawa memang hand sanitizer, bukan lagi lotion. Tapi padahal itu wajib begitu ya. Temennya hand sanitizer. Jadi setelah bersih ya, kalau lebih bagusnya pastinya dikasih pelembab. Jadi untuk mencegah timbulnya tangan biar nggak terlalu kering, karena kan kita tahu hand sanitizer itu kan sering kali mengandung alkohol yang sekitar 60% itu ya. Pastinya itu efeknya kalau kita terlalu sering pakai ya tangannya jadi kering. Walaupun yang kulit normal pun kalau kita terlalu sering pakai itu akhirnya juga jadi kering gitu. Jadi untuk mencegah biar tidak timbul dermatitis kontak itu kita sering-sering harus pakai pelembab. Gitu. Nah dermatitis kontak ini sendiri sampai berapa parah sih, Dok? Apakah sampai memang membuat kulit terkelupas dan lain sebagainya? Iya, kadang ada yang sampai gitu, Kak. Kadang ada sampai terkelupas, kadang sampai berdarah ya. Kalau memang sudah sangat kering, ini tangan kan kita mobilitasnya sangat tinggi ya. Jadi sudah kering, kita buat apa langsung pecah-pecah gitu, karena sampai berdarah. Itu yang memang ya akhirnya mengganggu aktivitas kita juga gitu. Akhirnya tidak bisa beraktivitas karena tangannya sangat terganggu gitu. Wah itu patut diwaspadai kalau begitu pemirsa ya. Jadi jangan sampai kita tangan kita begitu ya, karena tangan memang kita pakainya buat ngapain aja begitu ya. Kalau terlalu kering begitu kan juga susah. Nah, selain dari tangan begitu, kemudian ada jerawat yang mungkin timbul di dalam masker yang kita pakai, biasanya juga, Dok, karena ini saya kadang itu timbulnya di daerah dahi begitu. Nah ini kira-kira begitu, apakah karena apa sih gitu? Padahal yang di masker yang bawah ini jarang sekali ada jerawat, tapi kok tiba-tiba di dahi malah muncul jerawat begitu? Karena gini ya Mbak Irma, jerawat sendiri itu kan penyebabnya sebetulnya banyak. Jadi selain dari kotor ya, wajah kita yang kotor mungkin kurang bersih untuk waktu membersihkan. Jadi ada sumbatan-sumbatan yang membuat dia itu timbulnya jerawat. Memang seringkali dulu, ya maksudnya bukan dulu, maksudnya sebelum pandemi itu kan jerawat itu bisa di mana saja di area wajah kita ya. Jadi misalnya saat pandemi ini jerawatnya di dahi, yaitu ya bisa aja ya memang jerawat biasa aja, maksudnya bukan jerawat yang karena masker timbul di dahi, bukan ya. Jadi memang jerawat biasa yang bisa ditimbulkan karena wajah kita yang kotor. Kemudian mungkin bisa juga karena kosmetik yang kurang cocok. Atau kalau mungkin perempuan mungkin saat-saat menstruasi, saat perubahan hormonal itu bisa timbul jerawat di wajah gitu. Ya kebetulan munculnya di dahi gitu. Jadi memang munculnya
bisa di mana saja sih kalau jerawat. Kalau jerawat begitu, oke Kak. Iya. Memang kalau yang namanya jerawat ini susah-susah gampang saya rasa itu begitu Iya, Dok. Dan betul semua sekali. orang, Iya. semua orang begitu. Iya. Semua orang pasti juga pernah mengalami saat saya Iya. sebel sama jerawat tiba-tiba muncul dan itu areanya di area yang nggak enak, misalkan di hidung atau mungkin di pipi yang tiba-tiba besar gitu. Iya, Nah Dok, betul. saya itu juga selain sering berjerawat, memang yang namanya di dahi begitu, ada beberapa area-area yang mungkin terganggu karena masker gitu ya. Nanti Iya, saya betul. akan tanyakan Dok ya, tapi sebelumnya ada yang mau lewat berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap dibincang-bincang.